Gak apa-apa, karena keluar aja dulu. Iya. Yang penting udah dipencet. Oh, udah? Udah? Nggak boleh di dalam? Nggak boleh. Fotoin dulu sekali sebelum ini bertiga. Sama ini Pak. Iya. Ini penting dokumentasi. Mana yang ininya? Difoto sih cantik. Iya. Waduh. Waduh kan. Oke. Nah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Senyum dong, senyum. Gitu, 1, 2, 3. Nah, gitu. Oh, cakep dong. Oh. Oke, selamat Thank bertalk you. show Ria. Oke, kita mulai ya. Oke. Siap? Ya. Ya. Minum dulu. Panas sekali. Satu bisa tekannya. Cile. Oke. 1, 2, 3. Oke, selamat siang para pemirsa Tirta TV dimanapun saja Anda berada. Ya, siang hari ini kita berada di dalam acara Bisik, bincang seputar musik dan komunitas. Ya, tepuk tangan dulu dong. Dan seperti biasa hari ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh seorang host yang sangat cantik. Wah, who is that? That is who? Siapa dia? Perkenalkan diri dong. Kamu belum perkenalkan diri ya? Iya. Oh iya, gue Hendrik ya, dan inilah dia host saya yang paling cantik. Tesalonika Hasugia. Tesalonika Hasugian, buru Batak ya. Buru Batak. Buru Dipanggil Batak. siapa? Ika. Terpanggil Ika. Wah. Dan hari ini adalah hari yang sangat luar biasa karena dia dalam program Bisik ini kita kedatangan tamu juga yang luar biasa. Wah, siapakah tamu kita siang hari ini? Ini pasti sobat Tirta dan pemirsa Tirta TV yang ada di luar sana pasti bertanya-tanya nih ya. Siapakah ini, siapa nih yang jadi bintang tamu kita di acara Bisik pada siang hari ini? Wah, kalau dilihat dari performance-nya kayak noni-noni Belanda ya. Oma Holland ya. Noni-noni orang Belanda ya kan, karena dari penampilannya, fashionnya mendukung sekali. Nah, siapakah bintang tamu kita pada siang hari ini? Kita langsung saja menyapa ada Ibu Ida Denga Napitupulu. Wah. Semoga saya tidak ada kesalahan dalam menyebut nama ya. Nah, mungkin untuk lebih dekat, lebih akrab, kita langsung saja kali ya mendengar perkenalan langsung dengan narsumnya, tapi narsumnya sendiri yang memperkenalkan diri sehingga lebih akrab lah ya dengan sobat Tirta yang ada di luar sana. Ya, silakan. Saya namanya Ida Burna Pitupulu. Oh, Menikah dengan Denga dari Manado. Jadi dari Batak dengan Manado jadi Batman anaknya Oh, jadi Oh iya. Batman. Iya benar. Oh, iya juga ya? Oke. Jadi saya Ida Denga Napitupulu. Jadi Oke. ya nggak panjang namanya, Oke. tapi harus lengkap. Iya. Oke, dan anaknya Batman ya? Iya, anaknya Batman. Batak Manado. Batak Manado. Saya tuh kadang-kadang suka lucu gitu ya, kalau ada singkatan-singkatan kayak gitu tuh kayaknya lucu aja. Terus ya, ada aja yang orang suka bikin singkatan Batman lah, ada yang kayak kalau Jawa Ambon Jambon lah. Aduh, benar-benar lah ya bikin. Tapi itulah luar biasa sekali karena hari ini kita kedatangan Ibu Ida, dan terima kasih juga untuk Ibu Ida sudah hadir di Tirta TV pada siang hari ini. Dan tentu beliau juga akan berbagi kisah ya yang tentu dapat menginspirasi kita semua. Apa aja sih sebenarnya yang akan kita bahas pada siang hari ini? Nah, tentu itu ya akan menjadi sesuatu yang menarik untuk sobat Tirta saksikan pada siang hari ini. Nah, tanpa banyak basa-basi ya. Tadi kita sudah dengarkan perkenalan singkat dari seorang Ibu Ida, dan kali ini Ibu Ida ini adalah salah seorang musisi. Kalau kita lihat dari tema kita pada siang hari ini, literasi musik seorang Ida Denga Napitupulu. Wah, jadi tentunya kalau sudah temanya literasi musik seorang Ida Napitupulu, berarti beliau ini tidak mungkin dan tidak lain dan tidak bukan adalah seorang musisi ya. Iya kan? Beliau istilahnya ya, namanya musik ya, pasti musisi. Nah, dan apa kabar Ibu Ida? Baik. Ya. Sehat. Saya senang sekali karena saya juga berkecimpung di dalam dunia musik juga. Jadi
kadang itu saya tuh senang banget karena bertemu dengan orang-orang dalam tanda kutip ya, orang-orang yang istilahnya lebih senior dari saya bermusik. Jadi tanpa kita sadar itu juga banyak mempengaruhi kita, ya, karena musisi itu sebenarnya dia tidak boleh idealis, dia harus bisa membuka diri kepada siapa saja. Dan karena ide-ide kadang-kadang begini, karena tanpa kita sadar dalam pergaulan kita dengan sesama musisi itu sangat sedikit banyak mempengaruhi kita di dalam kita berkarya gitu ya. Dan saya senang sekali karena hari ini kedatangan salah satu buat saya bukan cuma orang tua tetapi salah seorang yang juga menjadi panutan di dalam bermusik. Nah, jadi kita langsung tidak usah lama-lama, kita langsung sikat dengan pertanyaan. Baju disikat. Oke, dan Ibu Ida, tentu pemirsa sobat atau sobat Tirta TV yang ada di luar sana tentu ingin mengetahui apa sih sebenarnya atau karya-karya apa sih yang sebenarnya sudah Ibu Ida ciptakan dan hasilkan sehingga itu menjadi informasi penting bagi sobat Tirta yang ada di luar sana. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Ibu Ida nih ya terlebih dahulu nih, sebenarnya punya talenta di dalam menciptakan lagu. Ya karena Ibu Ida ini suaranya bagus, bukan cuma suaranya bagus. Nanti kita akan dengarkan ya sedikit. Bukan cuma suaranya yang bagus, tapi beliau ini punya talenta di dalam menciptakan sebuah karya, sebuah musik, sebuah lagu. Dan talenta itu kalau buat saya talenta itu tidak semua dimiliki oleh semua manusia. Ya. Karena buat saya itu ya itulah hebatnya Tuhan ya. Dia sudah menaruh setiap karunia masing-masing di setiap manusia. Dan Ibu Ida ini punya karunia itu, punya talenta itu. Talenta dalam menciptakan lagu. Nah, pertanyaan saya kepada Ibu Ida mulai menciptakan lagu itu sejak kapan? Sejak kecil kah atau sejak SMP, SMA? Sejak kapan Ibu mulai start membuat sebuah lagu? Saya ingat kalau yang mulai membuatnya dan direkam gitu jadi sebuah lagu itu dari tahun 2007. 2007 saya sudah. Oh, 2007 ya. Iya, okay. Iya. 2007. Dan itu Ibu sudah mulai istilahnya itulah awal mula Ibu membuat satu karya. Iya, iya. Oke, berarti sebelumnya memang belum fokus ke situ ya. Belum fokus. Tapi Ibu sudah, maksudnya Ibu Ida pasti sudah tahu dong. Saya ini kayaknya punya talenta ke situ. Maksudnya tahu punya talenta menulis tapi mungkin belum fokus ke sana karena mungkin sibuk kerja dulu ya. Iya, sibuk kerja. Oke. Dan 2007. Ada apa di 2007 sehingga Ibu membuat tiba-tiba tergerak bikin pasti lagu. itu biasanya begitu. Ada apa sih di tahun itu sampai tiba-tiba kok tergerak, kok tiba-tiba langsung terdorong untuk serius di dalam membuat lagu. Nah, ini kan kita perlu tahu nih. Iya, silakan. Iya. Tahun 2005 21 Juni ya 2005 suami saya meninggal. Ya, meninggalkan saya. Jadi saya merasa bagaimana ya yang kehilangan suaminya. Jadi apa yang saya saya orangnya nggak suka misalnya kalau susah-susah ada orang terus pergi belanja atau kanan. Saya lebih baik di rumah membuat sesuatu yang ada dalam pikiran saya, ya kan. Jadi lagu yang misalnya seperti saya bangun pagi ya, terus saya merasa bahwa Tuhan itu baik, ya kan. Tuhan ini hari yang baru. Akhirnya saya suami nggak ada lagi kan di sebelum saya selamat pagi papa langsung selamat pagi Tuhan Yesus iya selamat pagi Tuhan Yesus, syukur untuk hari yang baru, terima kasih kuucapkan untuk nafas kehidupan, untuk udara yang segar, terima kasih untuk semuanya itu. Jadi saya merasa setiap pagi itu adalah anugerah Tuhan. Orang sepertinya biasa, bangun biasa aja. Tapi coba ada orang yang pagi-pagi sudah
nggak bisa bangun kan. Jadi kita harus mensyukuri setiap pagi itu salah satunya, ya kan, lagu yang saya suka ininya. Dan saya ambil memang dari firman Tuhan. Saya suka menghafal ayat-ayat firman Tuhan, ya. Jadi, terus di bait keduanya, tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu besar, selalu baru setiap pagi, besar kasih setiamu. Tuh. Jadi jadi kan kata-kata itu terus ini lagi ditambah lagi dengan firman Tuhan, baru glory haleluya. Itu referennya itu glory haleluya. Aku bergembira karena kasih Tuhan Yesus sungguh besar, ya kan? Karena kasihnya glory haleluya. Aku bergembira dengan iman ku hadapi hari yang baru. Dengan iman ku hadapi semuanya. Jadi ya itu, kita mulai pagi hari kita itu seperti itu, ya kan? Jadi semangat gitu. Jadi membuat kita semangat ya. Walaupun ya seperti itu saya bilang, saya sendiri, tapi kalau saya nggak menghibur diri sendiri, ya bisa jadi orang yang stres kan? Iya. Jadi ya itu Tuhan itu baik. Ya, Tuhan Yesus yang baik yang memberikan talenta itu. Saya selalu bilang, Tuhan Yesus yang memberi talenta, bukan kehebatan saya, nggak ada sama sekali. Itu yang selalu saya ini kan, mengingatkan saya, bukan kamu, tapi Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang menuntun, membuat kata-kata, membuat ini lagu-lagunya. Wah, itu luar biasa ya. Jadi memang beliau mulai fokus di 2007 untuk menulis lagu karena pada sebenarnya poinnya di 2005 kehilangan seorang suami, dan itulah yang membuat Ibu Ida mulai aktif di dalam mengisi hari-hari dengan menulis lagu. Saya pikir itu salah satu keputusan yang baik ya, salah satu langkah yang baik. Karena apa? Kadang biasanya kalau orang kehilangan pasangan, bawaannya itu pasti stres. Ya, karena memang kehilangan pasangan hidup, namanya kita kehilangan bagian separuh hidup kita, itu kan gak enak. Ibaratnya seperti itu, karena namanya suami istri kan itu sudah satu. Terus tiba-tiba suami atau istri pergi, itu separuh hidupnya itu udah pergi. Jadi Ibu Ida mengisi hari-harinya dengan membuat lagu, itu adalah hal-hal yang positif sebenarnya. Hal yang positif, karena memang membuat lagu itu adalah, di dalam lagu itu sendiri sebenarnya kita banyak bisa melihat ada apa ya, bentuk ekspresi. Kita bisa melihat pada bentuk apa sih yang kita rasa, itu semuanya ada dalam lagu itu. Dan yang buat saya luar biasa, karena pada sampai titik ini di usia beliau, Ibu Ida udah umur sekarang udah 71 bulan Juni nanti, dan masih tetap aktif dalam berkarya. Waduh, saya nggak tahu kalau saya masih bisa berkarya sampai umur segitu, nggak tahu. Tapi kalau beliau masih bisa berkarya sampai saat ini, saya percaya bahwa bukan kekuatan beliau, tetapi selama ini apa yang beliau percaya, apa yang beliau yakini, dan apa yang beliau imani, itulah yang membuat beliau sampai saat ini kuat dan masih tetap tegar berdiri menghadapi hari-hari, menghadapi hidup di setiap hari ya. Wah, itu yang buat saya poin yang luar biasa. Dan ini saya ingin nanya lagi nih ke Ibu Ida nih. Setelah mulai kehilangan suami dan akhirnya mulai aktif untuk menulis lagu. Dan ini mungkin juga akan jadi informasi yang baik bagi Sobat Tirta yang ada di luar sana juga. Lagu pertama kali yang Ibu Ida ciptakan, masih ingat nggak? Judulnya apa? Wah, ini. Yang pertama kali mulai ambil kertas, pen, dan mulai coret-coret itu tuh ya. Kira-kira lagu apa itu ya? Itu perlu tuh. Iya. Lagunya judulnya I Give You Thanks My Lord. Oke, I Give You Thanks My Lord. Kalau dalam bahasa Indonesianya, I Give You Thanks My Lord, saya kayak berterima kasih ya, bersyukur kepada Tuhan. Ya. Ya, jadi lagu itu saya sangat menikmati dengan lagu itu. I give you thanks my Lord for all your grace and bless. You give me one more day into my life.
bersama dengan selamat pagi kan, baru selamat pagi Tuhan Yesus. Kasih lagi 1 hari sama Tuhan. Jadi ya, I praise you, oh my Lord, and I lift your name on high, for your truly love. Thank you, my Lord. Jadi semua itu pujian untuk Tuhan. Ya, ya. Jadi bisa bangun pagi itu seperti itu. Saya mau berterima kasih. Supaya dia ini orang bisa menerimanya semuanya. Saya bahasa referennya, Tuhan bahasa Indonesia, berikan aku hikmat agar aku ini mengerti kehendak-Mu. Tuhan, mampukanlah aku agar ku selalu meninggikan nama-Mu. Wah. Ya, jadi semua kemuliaan untuk Tuhan. Ya, itu dia. Waduh, saya bisa dijiberin ini. Itu liriknya powerful banget gitu ya, powerful sekali gitu, dan memang lagu ini saya juga pernah dengar, dan lagu ini juga sangat keren gitu loh. Dari saya tuh kadang-kadang saya suka banyak dengar lagu, banyak banget saya dengar lagu, dan kadang tuh saya suka memperhatikan setiap notasi lagu itu. Dan salah satu lagu Ibu Ida yang I Give You Thanks itu notasinya bagus banget. Ya, notasinya bagus banget. Dari segi lirik sangat kuat, dan dibantu dikawinkan lagi dengan notasi yang begitu keren, sehingga itu lagu itu menjadi lagu yang paling bagus sebenarnya. Dan setiap karya yang dihasilkan oleh Ibu Ida itu saya yakin bahwa itu benar-benar tulus, sehingga kadang kita kalau saya sebagai pencipta juga saya tahu gitu. Jadi kadang ketika kita dengar lagu kita, karena lagu itu mendeskripsikan sesuatu pada momen itu, jadi kadang tanpa sadar itu bisa mencucurkan air mata. Itu ya, tanpa sadar juga bisa membawa kita mellow. Ya, gitu. Jadi lagu keren. I Give You Thanks My Lord itu adalah salah satu the greatest hits lah ya daripada Ibu Ida Denga Napitupulu. Ya, kita berikan aplaus dulu dong. Luar Jadi biasa. saya tambahkan lagi Ya. lagu ini dinyanyikan oleh anak saya yang meninggal tahun 2017. Namanya Theo Harvey. Oke. Dia nyanyikan ini dengan suara yang buat saya bukan main, berkesan sekali, bersyukur sekali. Dia menyanyikan lagu saya, ada beberapa. Inilah yang lagunya ada di YouTube ya. Nama YouTube saya Ida Denga Napitupulu. Wah, silakan subscribe. Itu yang penting ya. Jadi bagi like and share. Ya, jadi bagi sobat Tirta yang ada di luar sana yang ingin mungkin penasaran dengan karya-karya dari Ida Denga Napitupulu, bisa langsung saja ketik di YouTube-nya nama Ibu Ida sendiri ya. Yes. Ida Denga Napitupulu. Wah, jadi Ida Denga Napitupulu nanti muncul semua lagu-lagunya di YouTube ya. Langsung klik aja. Ya, dan di situ ada salah satu lagu favorit beliau yang judulnya I Give You Thanks My Lord. I Give You Thanks My Lord ya. Dan waduh. Mantap. Keren. Nah, ini saya juga mau nanya lagi nih Bu Ida. Nah, jadi dari 2007 sampai saat ini sudah 2023, berarti sudah 16 tahun, maksud saya 16 tahun. Berarti sudah 16 tahun Ibu fokus di dalam berkarya. Istilahnya tentu bukan cuma satu lagu yang diciptakan. Ya, ada begitu banyak mungkin karya-karya yang sudah dihasilkan. Ibu sendiri masih ingat nggak kira-kira jumlah karya atau lagu yang Ibu buat, Ibu ciptakan itu kira-kira semua ada berapa? Kurang lebih 40 gitu ya. 30 ke 40 ya. Wah, Sekali sih. Ya. Dan terus terang masih ada beberapa lagi yang belum sempat untuk Dipublish ya. dipublish lagi belum ya, karena ya dan saya menciptakan lagu itu ya
gak bisa maksa saya ya. Jadi saya tulis, saya baca firman Tuhan. Nah, saya baca firman Tuhan, terus tergerak. Oh, ini ayat ini bagus. Ini kan langsung. Terus saya bikin bait pertama, bait kedua, ref, ketiga. Nah, belum tahu ininya. Saya ambil gitar saya coba tren. Kadang-kadang nggak sampai 1 jam jadi gitu ya. Ya, saya langsung rekam. Nah, setelah saya rekam, nanti saya ini lagi, saya putar lagi, saya dengarin lagi, wah belum lagi banyak. Saya betulin gitu, rekam beberapa kali. Seperti itu. Dan terus terang saya nggak pakai note loh, hanya feeling, ya, hanya feeling, nggak ada note tuh. Jadi cepat ya seperti itu. Nah, bisa dalam waktu itu nggak sampai 1 jam, tapi bisa udah saya tulis berbulan-bulan kan ini nggak jadi, jadi nggak bisa saya, ya bisa loh, kok nggak jadi nih gitu loh. Tapi ya seperti itu. Jadi saya melihat bahwa bukan saya gitu loh. Kalau Tuhan mau tuntun, sebentar jadi. Tapi kalau masih belum ya udah, tapi harus sabar. Wih, ini belum jadi, Tuhan pimpin saya Tuhan ini ya, supaya ini bisa benar-benar saya konsentrasi. Kadang-kadang nggak konsentrasi, nggak konsentrasi itu dia. Karena memang bikin lagu itu tergantung mood. Yes, betul. Kadang-kadang kita sudah siapin ya, contohnya nih ada kertas, sudah ada pen, udah ada kopi, udah ada teh, apalah cemilan-cemilan. Datang kita bikin, kita blank, nggak ada dapat ide sama sekali. Tapi kadang waktu kita di jalan lagi nyetir, dapat aja ide gitu kan. Atau saya juga dulu gitu kalau lagi, gitu. Iya, saya dulu juga gitu kalau di motor lagi pakai helm yang tertutup itu kan. Tahu-tahu ada aja ide gitu loh. Nah, cepet-cepet saya buka HP, saya rekam. Kalau nggak ada hilang gitu loh. Jadi memang kita itu dalam membuat lagu saya setuju banget, karena membuat lagu itu pertama proses buat lagu itu kan memang nggak mudah, ya kan, tidak mudah. Proses yang paling sulit itu bukan di menuangkan notasi sebenarnya, enggak. Yang paling sulit itu ketika kita buat lirik, itu sebenarnya yang paling sulit. Benar. Kalau notasi itu gampang, membuat notasi itu nggak seribet, artinya tidak seribet membuat lirik, karena lirik itu lagu itu kan sebenarnya itu kayak the whole story gitu kan. Jadi kayak cerita antara bait 1, bait 2, refrain, koda dan segala macam. Mereka itu harus terkonek semua, harus nyambung. Kamu tidak bisa buat lagu lalu satu tema tentang tema tentang cinta, tahu tadi bahwa kamu bahas tentang tema politik, nggak mungkin, nggak nyambung dong. Iya, itu pasti nenek-nenek juga pasti tahu. Jadi memang setuju banget sama Wida. Memang kadang-kadang tidak bisa dipaksakan. Kita bikin lagu itu memang ada saat-saat di mana kita, ya kalau Ibu Ida memang orangnya hidup setiap hari dengan firman. Dia selalu makanya nanti ini bagus nih. Sorry, ini saya buka sedikit nih. Bagus buat Sobat Tirta nih. Kenapa saya sarankan atau saya anjurkan para pemirsa Sobat Tirta untuk mendengarkan karya-karya dari Ibu Ida dengan Petipulu? Karena semua lagu-lagu beliau ini adalah lagu-lagu tentang nasihat, iya kan, tentang lagu-lagu tentang teguran juga ada, tentang teguran, pokoknya lagu-lagunya beliau ini, dan kebanyakan hampir semua itu dari firman. Nah, itu yang keren buat saya. Dan itu buat saya, kenapa saya bilang beliau, kenapa saya banyak belajar, karena buat saya beliau adalah seorang musisi yang unik gitu loh. Kebanyakan kalau kita lihat lagu-lagu rohani sekarang kan, ya ada yang memang saya tidak bisa pungkiri, memang ada yang dari Alkitab juga, iya. Tetapi mostly hampir semua adalah lagu-lagu rohani kontemporer yang sekarang ini ya. Itu banyak yang istilahnya dia lebih banyak menulis lagu tentang apa yang dia rasa lalu ke Tuhan. Beda kalau beliau kan, memang ada beliau juga dia apa yang beliau rasa lalu ke Tuhan juga ada. Tapi kalau beliau punya lagu tuh hampir semua dari Alkitab ke Tuhan. Ya artinya dari firman Tuhan itu sendiri gitu loh. Jadi, dan itu yang jarang sebenarnya. Itu yang jarang. Kalau nggak salah ada salah satu karya beliau yang beliau tulis yang dari firman Tuhan itu, yang saya juga sempat dengar, dan itu saya suka banget itu lagu itu. Tentang burung di udara Tuhan. Jangan khawatir. Nah, jangan khawatir ya. Itu keren lagu itu. Jangan kamu khawatir. Bukan. Khawatir, cemas, takut dan gelisah. Wah. Saya dengar
burung di udara, pokoknya saya senang di refrainnya itu. Burung-burung di udara. Burung di udara. Dipelihara oleh Bapa. Nah, itu dia. Bunga bakung Langsung dinyanyikan ya. di ladang, didandani olehnya. Wah. Terlebih lagi engkau pastilah dipeliharanya. Wah. Karena itu serahkanlah khawatirmu kepada Yesus. Yeay. Itu kan keren kan? Itu langsung dinyanyikan sama penyanyi aslinya. Kita nggak perlu repot-repot, langsung sudah dinyanyikan. Iya, dan itu buat saya unik karena memang saat ini kebanyakan musisi juga tidak istilahnya bikin lagu bagus-bagus tapi kebanyakan tidak diambil dari Alkitab. Kayak gitu loh. Sementara kan sebenarnya maksud saya sebenarnya kalau dari Alkitab kan justru lebih baik. Karena Alkitab itu untuk mengajar, mendidik, ya kan. Jadi apa yang Ibu Ida lakukan saat ini itu keren, buat saya keren. Dan itu akan nanti yang akan memberkati banyak orang. Wah. Amin. Nah, kalau Tessa sendiri melihat sosok seorang Ibu Ida ini, tidak usah bertanya dulu. Kalau saya Baru dulu, mau bertanya. Oh, mau bertanya. Tahan dulu pertanyaan Ayo, kamu. tahan dulu ya. Tahan dulu pertanyaan kamu. Oke. Karena kan kalau saya memang dengan beliau ini kita sudah cukup kenal lama. Oke. Bahkan setiap hari saya juga pun sering ke rumah beliau. Oh. Nah, kalau ini sekarang kan kita lagi ngobrol, maksud saya ini setelah 20 menit atau 30 menit kita sembari ngobrol ini, Tessa sendiri melihat sosok seorang Ibu Ida ini, menurut pandangan Tessa itu apa? Seperti apa? Wah, maksudnya keren banget. Maksudnya kalau misalkan dilihat dari pencipta lagu itu kan rata-rata orang-orang yang muda ya. Maksudnya udah senior. Wah, berarti gue salah satunya ya. Ya. Itu orang yang senior misalkan dari penyanyi dulu, Betul, habis itu muncul-muncul ke Iya kan sih, ke Iya, musik, iya. habis itu muncul-muncul ke pencipta. Kalau ini langsung pencipta. Iya, Wow. bener gak sih? Pencipta, penyanyi. Kalau yang buat lagu, yang pemusik enggak, tapi maksudnya beliau adalah pencipta, penyanyi, produser. Wah, iya. Iya kan? Jarang-jarang saya punya om, dia itu pencipta, tapi dia nggak bisa nyanyi. Nah, iya kan? Nah, Tapi ini pakai komplit, ibaratnya kalau di KFC itu udah pakai pakai panas. Iya, pakai panas sih, panas banget ya. Jadi sudah ada ayamnya, Iya. sudah ada nasinya, plus ada minumnya. Iya. Wah, luar biasa. Nah, ya kan cuma satu yang kurang, Apa? belum ada sopnya. Kan sopnya musiknya. Nah, kalau beliau bisa bikin musik lagi, wah udah lengkap sudah ya. Kadang-kadang yang sederhana sih, saya kan bisa main gitar ya, bisa juga keyboard ya. Oh iya, kalau jadi yang menulis lagu sederhana, harus ya. bisa paling tidak salah satu alat musik ya. Iya. Jadi itu memang. Jadi gitar saya itu yang jadi modal saya. Modal, ya. Karena saya mulai itu langsung kuncinya di mana langsung gitu. Tapi memang ya bukan sukisme sih, tapi orang Batak itu aduh kalau enggak bisa paling tidak bisa main gitar lah, ya kan? Kalau enggak bisa main gitar bukan orang Batak gitu. Aduh, jadi bukan orang Batak nih kayaknya. Siapa? Enggak. Lu mah Batak reformasi lu. Dia Batak yang bukan dari Batak langsung maksudnya. Iya, benar. Batak yang sudah lahir besar di Jawa gitu kan. Wah, kita tepuk tangan dulu dong buat Ibu Ida Napitupulu. Dan tema kita hari ini kan juga mengenai literasi musik seorang Ida Napitupulu. Jadi memang apa tadi yang sudah disampaikan beliau itu masih sangat nyambung dan terkonek sekali dengan tema kita yang luar biasa pada siang hari ini. Nah, Tessa, silakan mau bertanya. Akhirnya dapat. Sebelum gue tanyain dulu. Gue tanyain langsungnya maksudnya. Oke. Ya. Bagaimana sih Tuhan itu bisa membawa ibu sampai sejauh ini? Misalkan ada nggak orang-orang yang ngajarin ibu bermusik? Misalkan ini ilmunya harus dari landasannya firman yang ini gitu. Terus nanti di bagaimana dikombinasiin di refrainnya, di baitnya kayak gitu. Ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Saya kalau buat Otodidak sendiri itu berarti? otodidak. Wah. Jadi saya main gitar itu dari kecil saya udah bisa gitu. Papa saya dia tentara ya. Tentara. Tapi dia punya orkes dulu. Iya. Tahun berapa itu, Bu? Ya tahun saya lahir tahun 52. Ya kira-kira tahun itulah.
Oh berarti tahun- waktu di tahun 52 setelah Ibu Ida masih kecil itu bapaknya Ibu Ida itu berarti sudah punya orkes. Udah, iya, udah punya orkes. Wow. Ya. Tapi saya masih kecil waktu itu ya, jadi nggak begitu ini. Tapi Iya. tapi ada saya lihat, teman-temannya main gitar ini seperti Bas itu. beton. Wah, iya. Jadi papa saya ini memang kalau saya lihat memang dari papa saya, karena mama saya nggak gitu suka nyanyi. Tapi papa saya ini sampai bikin orkes dia. Jadi saya sama abang saya, kalau orang Batak bilang itu saya yang paling tua. Ini berdua ini cocok nih, iya. Jadi kami selalu ini duet gitu ini. Waktu kecil-kecil itu masih kecil-kecil. Kami dulu di Balige, iya kita di Balige dulu tuh. Nah, jadi dia juga natural aja, saya juga natural gitu kan, main gitar. Nggak ada saya nggak ini. Saya cuman coba ya. Memang kunci G, kunci C, kunci D. Ya itu yang paling ini saya pakai kan. F sekali. Tapi G, C, D. Nah itu aja. Iya sih benar. Iya. 3 jurus. 3 jurus. 3 jurus. Dan oke, menarik karena memang kalau bikin lagu itu sebenarnya dari kalau Ibu Ida kan memang sendiri, otodidak dari melakukan itu sendiri. Artinya tanpa dipandu orang lain. Karena kalau kita ada sih kalau seandainya pertanyaan Tesalonika tadi itu sebenarnya ada sih. Kayak contohnya saya punya kawan kan, dia musisi juga, cuma dia bikin lirik, orang lain yang bikin musik notasinya gitu. Jadi kadang-kadang kan ada pencipta ada 2 orang, 3 orang gitu. Jadi memang ide beberapa orang dibikin jadi satu karya. Tapi kalau beliau sendiri, karena memang hari-harinya di rumah ya menulis aja, membaca aktivitasnya yang lain gitu kan. Kalau Ibu Ida sendiri kan karena sekarang kan banyak pelayanan ya Bu ya, banyak aktivitas keluar juga, melayani di luar. Ya. Ibu Ida pernah nggak sih kayak diundang nyanyi gitu? Ada nggak undangan nyanyi? Iya. Wah, iya. Jadi ada teman saya, boleh saya cerita. Ya. Kalau kami dulu bekerja di perusahaan LNG, Liquid Natural Gas, anak perusahaan Pertamina di Aceh, di Loksmawe. Oh, iya. Ya. Jadi suami saya juga kerja, saya juga kerja sekretaris. Jadi karena itu saya biasa dengan komputer apa semua ya bisa gitulah langsung simpan. Kalau dulu kan simpan di komputer sebelum punya langsung gitu ya kan. Yeah. Sekarang ya udah malas pakai komputer, udah HP ya. Nah itu kami ada apa namanya WA ya grup dan saya bilang tidak kebetulan, memang saya yang koordinir, iya, karena suami saya dulu adalah ketua jemaat PJKP namanya, kami gereja kami bukan gereja ya, Persekutuan Jemaat Kristen Protestan, terus ada yang Katolik, jadi kami PJKP Persekutuan Jemaat Kristen Protestan. Dulu suami saya ketua. Nah setelah dia meninggal, nggak tahu apakah saya merasa tanggung jawab atau bukan bagaimana, tapi memang kayaknya sudah di situ saya punya kalau saya bilang untuk mengerjakan itu gitu panggilan dan saya membuat itu dan mereka juga semua respect ke saya. Ya semuanya apa yang saya ajakin mereka semua ini itu bos-bos saya, ada bos-bos gitu kan, bos saya aja itu nih. Dulu panggil Ida, sekarang Bu Ida. Ya, jadi semua mereka itu saya yang bikin. Nanti kita ini ya, Zoom meeting ya, di rumah sini. Nah, gitu. Jadi ada itu. Jadi kami semua bisa berhubungan. Nah, ada satu orang namanya Willy Demais, dia di GBI Alam Sutra. Saya kirim sekali lagu Mas ya. Terus dia lebih tua dan orangnya kayak kami kan orang-orang bule udah biasa itu. Jadi dia kayak orang bule itu kalau ininya itu kan ngomongnya apa semua. Ida katanya gitu. Lagunya ngana nyanyi Jo ya, katanya gitu, nyanyi Jo. Nanti lansia katanya gitu. Lansia di GBI apa sana.
Itu bulan lalu saya nyanyi itu namanya berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Oh, tepuk-tepuk. Lansia. Dan kemarin tuh dia bilang, tidak, nanti hari Sabtu ini lansia, mana nyanyi ya, siapkan katanya. Aduh Tuhan, terima kasih. Dan inilah salah satu saya punya ya saya bilang janji atau apa, saya tidak akan menolak kalau orang minta sama saya. Saya nggak merasa, wih kayak gini, saya akan oke, iya. Saya usahakan kalau saya waktunya apa nih, saya selalu menerima. Saya nggak pernah nggak suka jual mahal, karena ini yang udah nyanyikan lagu Tuhan Yesus kok, ya lagu itu juga ya kan. Jadi kenapa harus saya, supaya udah ini kesempatan memberitakan firman Tuhan itu. Jadi ini hari Sabtu ini udah siap-siap. Jadwalnya sudah padat. Sudah sudah harus isi lagi nih ya, isi nyanyi lagi. Wah, berikan tepuk dulu dong buat Ibu Ida, luar biasa ya. Masih bisa berkarya, masih bisa melayani Tuhan lewat talenta yang Tuhan berikan. Itu yang paling keren ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, siapa sih, ada orang-orang nggak yang mendukung Ibu ya sejauh ini? Orang-orang yang mendukung, menjadi panutan. Menjadi panutan bagi Ibu Ida. Enggak begitu ini sih, panutan orang itu enggak begitu saya. Itu karena enggak ada misalnya si atau lagunya si itu enggak begitu. Pokoknya saya idenya datang sendiri, tulis, ambil gitar jadi gitu kan. Jadi saya enggak gitu. Ada mungkin berarti sosok Tuhannya doang iya, ya. Iya. Jadi ya nggak tahu apakah lagu saya itu ada sama orang, tapi kalau saya melihat ya pokoknya saya pada saat itu itu yang keluar, itu saya tulis, itu saya nyanyikan, itu saya rekam, itu aja. Jadi saya nggak ada orang saya kena waktu itu kalau dia pencipta lagu, tapi harus sunyi semua baru dia bisa. Kalau saya enggak juga, apa aja saya bisa gitu, nggak gitu terganggu dengan suara orang atau apa, saya di kamar sendiri gitu ya. Jadi saya ya itu, jadi saya tahu itu kalau itu adalah pimpinan Tuhan. Oke. Dan sampai saat ini Ibu masih aktif ya dalam menulis lagu ya? Masih ada, ya saya bilang ada beberapa lagi tuh yang ini yang belum dipublish. Okay. Ya. Kira-kira yang sudah beberapa karya Ibu yang sudah dipublish itu kira-kira ada berapa lagu yang sudah istilahnya dikomersilkan, dipublish, jadi semua orang bisa, yang sudah orang lain nikmati. Kira-kira ada berapa lagu? Ada 30-an deh, 30-an kali apa ya. Oh, yang sudah direkam dan sudah di-share kemana-mana ya. Wow. 30 sampai itu. Oke, nah yang ini saya bertanya lagi nih kepada Ibu Ida nih. Dari sekian banyak, saya tidak kurang pasti, maksudnya kurang pasti berapa detail lagu Ibu, tetapi dari sekian let's say 40 lagu yang sudah Ibu buat, ya. Lagu apa yang istilahnya selain I Give You Thanks My Lord ya, lagu apa yang kira-kira Ibu sangat suka dan memberikan kesan tersendiri atau ada pesan tersendiri bagi di lagu itu? Satu lagi lagu saya Faithful Friend. Wah, teman yang sejati. Saya memang itu saya terinspirasi dengan lagu Yesus Teman yang Sejati. Ada juga bahasa Bataknya itu saya suka, itu waktu bahasa Batak dulu saya suka sekali itu. Ya Yesus teman yang sejati ya. What a friend we have in Jesus. Ya. Jadi itu saya suka sekali. Who is a friend who's always faithful? Who is a friend who's always raised me up? Who is a friend who's always raised me up? He is Jesus. I couldn't find the way without him. I couldn't live without his sweet love. I couldn't save without his salvation. By Jesus. Oh, I praise you, oh my Lord.
with all my heart. I love to worship you with all my soul. Oh, aduh. I magnify your name. I adore you. I glorify your name. Oh, Jesus. Wih, itu keren ya. I give you praise my Lord with all my heart. Yes. I berikutnya. I praise you with all my soul. I praise you all my soul. Yeah. Yeah. Oh ya, pokoknya Yeah. kalau nggak salah Praise you, oh my Lord, with all I- my heart. I love to worship. I love to worship. I love to worship you with all my soul. Ya, itu dia. Lirik Yeah. kalau bahasa Inggris itu di Indonesia kan kurang kuat ya. Iya, kurang kuat. Jadi memang lagu bahasa Inggris itu banyak kan kalau di Indonesia kan kurang begitu Dalam. bisa tapi maknanya itu jadi kayak sedikit Bias ya. berubah. Saya bikin bahasa Indonesianya. Dia selalu menuntun hidupku. Wah. Dia selalu membimbing jalanku. Dia selalu menuntun hidupku. Dialah Yesus. Sudah. Jadi selalu ada bahasa Indonesianya. Jadi jangan orang terus merasa itu bahasa Inggris tuh. Nah, gitu. Jadi bahasa Indonesia. Jadi oh iya, ini samarinnya Jadi ini. ada bahasa Indonesia sedikit sepenggal bahasa Indonesia supaya orang ngerti maksudnya. Iya, iya maksudnya itu ya Oke. kira-kira gitu. Wah, Iya, wah. iya. Keren. Waduh, dan Ibu Ida itu adalah salah satu lagu yang menurut Ibu Ida sangat memberikan kesan tersendiri ya, sangat Iya. menginspirasi ya. Dari berarti I Give You Thanks, apalagi itu Who is the Friend, itu dua lagu dalam berbahasa asing. Bahasanya. Berarti ada berapa bahasa asing dari lagu Ibu Ida yang Ibu Ida ciptakan? Dua itu kayaknya. Dua ini ya? Itu aja. Iya, iya. Yang sisanya dalam bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia. Iya. Apa ada lagi dalam bahasa lain daerah Bahasa mungkin? Batak gitu. Bahasa Ada Batak. lagunya. Ada Dari bahasa Alus. Ada bahasa Batak. Bentang-bentang dari Batak. Saya suka kali lagu itu, lagu Alusiau. Oh, Alusia. Alusia itu artinya apa Ibu? Jawablah aku. Oh. Jawablah aku Hasian. Itu. Alusia hasianku gitu ya. Alusiau. Lama-lama jadi orang Batak saya. Udah bisa lah ini ya. Bisa lah. Bisa lah. Alusiau Tuhan. Wah. Nama Jojo Gowarmi. Ai hodo pangalu-aluaku. Dia Natar kita laki-laki. Natar kita. Saya tiup mata ngaku, oh Tuhan. Yeay. Jala saya ninau. Saya togu mawon Tuhan. Lau mangulahon hatami. Wah. Nah, Togu Tuhan mangulahon, maksudnya bimbinglah aku untuk melakukan firman. Nah, baru saya mau tanya karena saya menikmati musik tapi saya tidak tahu artinya. Sama dong. Sudah berasa. Kamu kan orang dari sana di Batak kan? Artinya. Manjo, benar. alus ya Tuhan nama Jo Guarmi. Dengarlah aku yang memanggil namamu. Oh. Gitu. Jadi lagu ini kisah apa istilahnya garis besar lagu ini menceritakan tentang apa Alusia Jawablah aku pergumulanku Tuhan. Iya, atau iya, jawablah iya. doaku ya. Oke. Oke. Karena Aihodo pangalu-aluaki, engkaulah tempat aku mengadu. Waduh. Aihodo Aihodo pangalu-aluaki. Aihodo pangalu-aluaki. Di akaparuki loki. Nah. Di semuanya saya punya masalah problem itu. Iya. Memang bahasa daerahnya apalagi khusus Batak ya. Ini agak-agak kalau nggak biasa ngomong itu bisa salah Emang. kita. Nanti kalau bacanya ang itu paru kilong, bacanya Nggak boleh, parukilokku boleh. Nah, gitu. jadi Angnya itu nggak ada. Nah, nggak ada. Kayak tulisannya rohangki kan? Rohangki tapi artinya rohaki. Rohaki. Kalau orang ketahuan tuh rohangki, bukan orang Batak nih. Dan pokoknya rohangki gitu kan. Dulu saya pernah gitu. Saya jadi saya dulu pas sedang juga dengan lagu Batak. Datang pas begitu saya ngomong pada ada engnya.
katanya anak kita gitu kan. Bukan. Jadi ketahuan banget bukan orang Batak. Jadi memang saya senang karena dalam berbahasa daerah itu juga pun punya makna dan punya kesan tersendiri juga buat kita. Saya kalau nyanyi lagu dalam berbahasa daerah saya bangga. Itu jadi kayak karena bahasa daerah itu adalah identitas diri kita sebenarnya. Iya. Ya, jadi kalau kita nyanyi lagu dengan bahasa daerah, apalagi dalam Ibu Ida dalam bahasa Boru Batak dengan dalam bahasa Batak, wah itu bangga banget gitu loh. Iya. Bangga sekali gitu kan. Ada lagu dalam lagu rohani tapi di dalam bahasa daerah. Wah, itu yang keren. Ibu Ida ini memang luar biasa ya karena punya keahlian bisa menulis lagu dalam beberapa bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Batak, bahasa Indonesia. Ada kira-kira nggak Bu punya ide bikin dalam bahasa lain mungkin bahasa Arab mungkin kan? Dibantu orang Iya, atau mungkin dalam bahasa Mandarin. Sama Hendrik gitu. Maksudnya apa? Kok kayak gini? Nggak kelihatan bisa lah. Dulu saya memang nggak cepet ngapal ya. Saya di Aceh itu hampir 10 tahun ya, dari mulai saya saya masih anak gadis sampai punya anak. Seharusnya saya udah bisa bahasa Aceh. Nah itu, tapi itu ya di Arab juga begitu, udah bisa bahasa Arab. Tapi ada orang yang cepat sekali. Itu saya bilang, aduh, kenapa saya nggak seperti ini ya, gitu. Memang mesti belajar. Jadi ada yang kita dapat. Jadi ya itu saya kekurangan saya. Kenapa saya di sana gitu banyaknya waktu bergaul sama mereka. Kenapa saya nggak belajar itu? Jadi sebenarnya itu juga pelajaran supaya kita mau belajar gitulah. Kalau kita di sana apa yang bisa kita dapat gitu kan, gitu sih. Iya. Waduh. Iya, karena Ibu Ida ini udah keliling ya. Dari ya Allah, kalau di Indonesia mungkin sudah sering lah ya. Kadang beliau juga suka keluar negeri. Jadi wah, sebenarnya kalau beliau kalau tidak salah Ibu pernah lama di Qatar ya? Iya, di Qatar kami. Wah, harusnya bisa bikin lagu dalam berbahasa dalam bahasa Qatar. Oh iya. Itu keren ya. Belum di situ sih, belum. Gitu. Jadi ada seorang Indonesia, Buru Napitupulu, yang membuat lagu dalam bahasa Arab itu di situ. Luar biasa, itu keren gitu ya. Iya. Karena Ibu Ida sendiri juga sebenarnya punya potensi dan punya kemampuan ke situ. Nah, jadi memang jalan-jalan tuh ke sana itu adalah karena perusahaan. Jadi saya bersyukur sekali bekerja di perusahaan namanya PT Arun, PT Arun Cikalko ya. Nama itu kan Harun gitu ya, di Loksmawe di Aceh itu. Dan saya bersyukur sekali karena suami saya sering sekali dikirim ke luar negeri untuk kursus lah, untuk belajar lah ya, dari mama. Pernah sampai 3 bulan gitu ya. Wow. Nah terus saya permisi juga sama bos saya, Pak saya mau ikut Pak Simon, saya bilang Oke. mau ini, oh ya nggak apa-apa, cari kan gantimu, katanya gitu ya. Jadi saya ikut dong, iya kan. Jadi bersyukur, jadi orang kira, wih banyak sekali duitnya. Bukan, perusahaan. Jadi perusahaan yang benar-benar itu ya. Jadi yang tadinya misalnya di kelas ekonomi kan bawa aja yang ini kan, yang turis kan, jadi berdua bisa gitu. Jadi nggak gitu nambah-nambah. Itu yang saya bilang. Jadi saya sungguh bersyukur. Jadi saya beberapa kali ya selalu diikut. Suami saya ini pertama sekali dia pergi nggak bawa saya, terus dia kayak bengong-bengong. Terus yang kedua, kamu harus ikut kalau saya pergi. Wah ini chance ini, saya bilang begitu. Jadi saya tiap kali pergi saya dibawa. Jadi Oke, dan ada lagi yang bisa mau sampaikan sebelum nanti saya akan tanyakan lagi? Ada nih, ada nggak pendengar setia Ibu? Bagaimana respon mereka? Saya nggak ya, yang pendengar setia itu saya nggak bisa ini kan ya, Di satu-satu gitu ya. Banyak iya. ya. Iya. Ada yang langsung respon, ada yang ya biasa saja ya gitu kan. Jadi saya juga nggak begitu sih, nggak begitu. Aduh, ini siapa yang ini saya? Kalau begitu saya nanti jadi bagaimana ya? Aduh, saya mau didengar atau enggak lah, pokoknya saya menyanyikannya. Jadi kita nanti nggak kecewa gitu kan. Kalau itu kok nggak didengar, kok nggak ada komen. Kadang-kadang seperti itu, barangkali kok saya udah bikin lagu saya kok nggak dikomen gitu kan. Tapi saya bilang ya udahlah, memang kalau mereka nggak mau dengar, nggak ada waktu barangkali. Jadi saya positifnya aja,
nggak ada waktu mendengarkan gitu kan. Jadi saya nggak terlalu ini. Ada memang yang, wih bagus lagunya katanya gitu. Tapi ya, oh ya itu untuk kemuliaan dan kepujian Tuhan. Selalu saya bilang begitu. Kalau saya luar biasa katanya untuk kepujian Tuhan. Karena saya bilang luar biasa saya itu, aduh, saya merasa ini saya kecil saya gitu. Itu selalu saya bilang itu untuk Tuhan, Tuhan Yesus, saya bilang begitu. Ya. Oh. Iya, karena memang dalam berkarya itu kadang ada orang yang bisa menerima karya kita, ada yang enggak. Ya. Tapi sebagus-bagus atau sejelek-jeleknya karya, karya itu kan tetap ada. Walaupun kita sudah tidak ada. Yes, benar. Dia akan tetap ada. Dari sejarah kehidupan. Tetap hidup ya. Dia akan tetap Sejarah ada dan kehidupan tetap saya. dan itu akan sampai dunia kiamat juga pun dia akan tetap ada. Itu dia. Jadi memang itulah alasan dulu kenapa ketika saya juga berkarya, saya juga pun didorong oleh orang-orang yang selalu memberikan saya nilai-nilai positif, memberikan saya semangat, memberikan saya support untuk terus berkarya. Ya, karena kalau kita melihat dari segelintir orang yang tidak suka, ya sudah kita kecewa. Iya. Tapi karena kita berkarya, memang karena kita tulus berkarya dan karena memang kita mau berkarya, ya sudah. Pro kontra itu udah biasa. Iya. Gitu. Bukan berarti itu jadi sesuatu yang menjadi batasan sandungan buat kita untuk tidak mau berkarya. Dan sampai saat ini dengan usia 71 tahun ini dan dengan kesehatan dan kekuatan, masih Tuhan percayakan talenta untuk berkarya bagi seorang Ida Denga Napitupulu. Wah, itu yang buat saya satu privilege ya, satu kehormatan ya. Karena tidak semua orang di usia seperti ini mau berkarya. Biasanya di usia-usia seperti ini orang cuma hanya mau kalau bahasa anak muda sekarang sih healing. Healing ya. Ya, benar, menikmati hidup. Iya, Gitu ya, tapi menikmatinya juga pun kadang-kadang ada juga yang cuma hanya di rumah diem gitu aja. Tapi kalau ini kalau kita lihat lah ya, usia 71 tahun tapi masih kemana-mana bawa mobil sendiri. Oh iya. Ya, masih menyanyi sendiri, bukan menyanyi kemana-mana, masih suka kemana-mana, tapi selalu dengan sendiri. Berarti kita bisa simpulkan bahwa memang seorang ibu dengan Napitupulu ini punya semangat yang luar biasa. Selalu baru ya. Boleh dibagi nggak Bu tipsnya buat pemirsa Sobat Tirta? Supaya Kok bisa terus ya? kok bisa semangat terus itu gimana? Ya. Tipsnya itu apa sih sebenarnya? Ada firman Tuhan berkata, bersyukurlah dalam segala hal. Wah. Jadi Itu kalau tidak salah di 1 Tesalonika atau 1 Timotius, saya lupa. Bersyukurlah dalam segala hal, Bang. Filipi kalau nggak salah deh. Oh, Filipi. Oh, berarti saya salah. Ketahuan banget saya nggak baca ya. Nih kalau ngomong sama orang yang hidup dia dengan firman yang jadi ya kan setiap hari dengan firman kan, saya boro-boro baca, kadang-kadang saya baca lari-lari saya. Oke, lanjut Bu. Iya, jadi walaupun sebenarnya melo langsung. Kalau ingat anak saya, Iya. langsung deh ini saya. Tapi ya udah, saya pikir anak saya, suami, ya kan, yang kekasih udah Tuhan panggil. Jadi masa saya mau bersedih terus, harus bangkit. Betul. Itu deh. Jadi ya itu. Satu poin yang paling keren yang saya ini jadi kita jadi ikut melo semua nih. Sebenarnya buat saya satu poin yang paling keren dari seorang ibu dan Napitupulu adalah beliau mau bersyukur. Bersyukur itu sebenarnya kita mudah ngucapinnya, tapi belum tentu kita mudah dalam menjalankannya. Mudah ngucapnya, tapi belum tentu mudah dalam menjalankannya. Karena kalau buat saya bersyukur di dalam keadaan kita lagi happy itu biasa. Tetapi apakah kita masih bisa bersyukur pada saat kita mengalami satu masalah yang berat? Oh, itu belum tentu. Apalagi ya maaf, harus kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan istri, atau kehilangan apapun yang kita miliki. Lalu di saat-saat seperti itu kita masih bisa bersyukur. Buat saya itu satu luar biasa, gitu loh. Dan sebenarnya dengan kita bersyukur itu kita mengalahkan segala sesuatu hal yang negatif dalam hidup kita. Pertama mungkin bersungut-sungut, ya kan? Nah dia hal-hal yang seperti itu tuh semuanya tuh terhempas ketika kita mengucap syukur aja. Ya sudah, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Ya itu kalau itu saya masih kisahnya Ibu Ida ini. Saya jadi teringat dengan salah satu kisah di dalam Alkitab itu sendiri yang menceritakan tentang seorang yang bernama Ayub.
kita tahu sendiri Ayub itu adalah seorang yang sangat dermawan. Dia punya harta kekayaan juga pun banyak banget. Tetapi ketika Tuhan iblis itu memberikan dia masalah, dan Tuhan seakan-akan Tuhan mengizinkan itu terjadi, dia harus diambil anak istrinya, ya kan? Dia harus semua harta kekayaannya habis. Bukan cuma itu, dikasih penyakit pula, ya kan? Tetapi kita lihat dari sosok seorang yang bernama Ayub itu, apakah dalam keadaan seperti itu lalu dia bersungguh-sungguh kepada Tuhan? Oh tidak, justru sebenarnya bersyukur kepada Tuhan. Ya dia makanya kan dia bilang ya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu kalimat dia yang buat saya itu sangat powerful. Nah, apa yang dia alami sama Bu Ida itu hampir mirip connect tuh. Dan itu keren. Bersyukur, saya setuju banget bahwa memang hidup itu harus bersyukur. Dan Ibu Ida memulai hari itu dengan bersyukur, dan itu adalah satu poin yang paling keren yang tidak dimiliki oleh kadang orang bangun tidur dia lupa bersyukur, langsung Sampai rokok. langsung kopi rokok, ya kan, apalagi orang Batak kan, bangun tidur kopi rokok, kalau nggak catur, ya kan. Gitu. Dan wah itu sangat memberkati kita semua pada siang hari ini. Dan Ibu Ida terima kasih juga sudah mau berbagi cerita, berbagi pengalaman hidup. Dan saya percaya setiap proses yang hidup yang kita alami, ya, saya percaya bahwa ujung-ujungnya itu, at the end-nya itu, terakhirnya itu pasti akan indah. Karena Tuhan sendiri tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat untuk hidup kita. Tuhan itu selalu merancangkan hal-hal yang baik, yang ujung-ujungnya tentu akan membawa keindahan-keindahan bagi kita. Dan itu yang perlu kita syukuri dan kita berterima kasih pada Tuhan. Yeay, luar biasa. Nah, the last question nih buat Ibu Ida. Sebelum nanti kita akan dengarkan closing statement dari seorang Ibu Ida dengan api tupulu ya. Dan oh ya, sedikit informasi juga buat Sobat Tirta. Sekali lagi kita ingatkan buat para pemirsa Sobat Tirta TV yang ada di luar sana untuk mendengarkan karya-karya Ibu Ida. Itu bisa ketik di YouTube namanya Ida dengan Api Tupulu, dan di situ akan muncul semua karya-karya dari beliau. Wah, dan itu lagu-lagu yang sangat menguatkan. Dan jangan lupa subscribe, komen, share, apalagi dan like. Tanda jempol. Nah, karena itu gratis, nggak bayar kok. Itu gratis. Ya kan? Hanya cuma komen, subscribe, like, gratis. Ya, apalagi kalau udah share, wah lebih bagus lagi. Luar biasa. Nah, saya sendiri ingin bertanya sebenarnya kepada Ibu Ida. Dalam waktu dekat ini, apakah ada hits yang buat Tuhan lagi yang mau dikeluarkan, ataukah ada mungkin ya saya lagi nulis atau saya punya planning nih, ada yang mau saya bikin untuk mengembangkan karya saya ini. Kalau lagu-lagu itu yang kalau dibilang apa namanya masih udah jadi sih, tapi belum di arrangement, belum di arrangement misalnya, karena memang lagu saya kalau cuman gitar biasa aja saya rekam kan biasa saja kan ya. Nah, harus ada musik arranger ya kan. Jadi kalau kemarin itu ada saya tahun 2010 saya sudah mengeluarkan satu album namanya Tuhan Kekuatanku, itu masih CD. Jadi yang pertama itu produsernya adalah Daka Hutagalung ya. Penyanyinya Jessica Ninggolan, Andolin Sibuya suaminya. Wah, musisi hebat-hebat semua ya. Ya itu. Nah, setelah itu terus saya kenalan dengan Benny Simanjuntak. Ada teman saya kenalkan, loh tante, coba itu teman saya sekolah itu katanya gitu. Nah ketemulah sama dia. Jadi lagu saya yang 10 ini dia bikin lagi lagu, penyanyinya Maria Kalista, Putri, ya ada beberapa itu, ini Tata, itulah. Mereka nyanyikan lagu-lagu saya itu. Wow, itu penyanyi Maria Kalista termasuk salah satu penyanyi top ya. Ya itu. Jadi itulah
2010 terus 2011 selesai si apa namanya, jadi 2 versi itu. Satu yang anak-anak muda, kalau ada kata galung kan ya lebih inilah, lebih ke orang tua lah. ke orang tua lah, Ya. penyanyi-penyanyinya gitu. Jadi ya itu, jadi kemarin juga ketemu sama Jessica Nenggolan lagi, jadi dia bilang kita naikkan lagi lagu itu, jadi makanya itu jadi keluar lagi sekarang itu. Nah kemarin ini ada saya nyanyi sama Jessica, terus yang musik arrangernya anaknya Abel, ya. Nah Wah, itu dia keren, bikin keren. keren dia punya ini itu. Ya. Jadi itu makanya ini lagi gitu. Jadi naik lagi saya punya lagu-lagu yang Iya. tadinya hanya di CD, tapi Iya. CD terus ada dibikin di video biasa, tapi kan cuman apa namanya biasa saja. Tapi setelah dinaikkan lagi, jadi ya itulah yang sudah kita apa namanya dengar sekarang, udah beberapa lagu saya, dan memang masih ada, kalau saya nggak salah itu masih ada kurang lebih 10 lagi itu yang masih ya mau, kalau misalnya ada waktu, ada hepeng. Nah, Ada hepeng ya. Iya. Hepeng ini itu bukan cuma waktu. ada hepeng. Iya, harus adong hepeng. Hepeng. Jangan adong hepeng, wah repot. Susah itu. Repot. Iya, repot ya. Ya kan? Adong hepeng selesai perkara. Perkara ya. Cuma enaknya sekarang, kalau dulu kan harus CD, jadi nunggu bikin itu kan, Iya. itu memang agak, karena itu dia lebih apa namanya, lebih mahal dulu kan, mesti bikin ini segala Iya. macam. Kalau sekarang kan udah jadi, udah langsung Kita share. gitu. Jadi memang itulah ininya, kelebihannya sekarang itu lebih mudah, lebih praktis ya kan. Kalau kita punya lagu nggak harus mesti di CD lagi, harus rekaman, Ya. seperti itu lagi. Wah. Saya doakan mudah-mudahan ada donatur yang tergerak. Wah, karena beliau ini punya karya banyak banget. Iya, benar. Dan memang ada beberapa karya yang belum dipublish. Dan saya doakan Ibu Ida akan ketemu dengan orang yang tepat, dengan donatur, orang-orang yang dikirimkan oleh Tuhan, sehingga karya itu terus berjalan. Kita tahu, tadi kalau saya tidak salah 2010 Ibu Ida dikenalkan dengan namanya Om Ben. Om Ben itu, dia itu adalah salah satu bisa dibilang public figure juga di bangsa kita ini ya. Kalau nggak salah beliau itu adalah desainer ya, kalau nggak salah ya. Kalau Ben Simanjuntak ini. Iya. Ya, kalau nggak salah beliau ada desainer. Saya pernah dengar namanya dulu. Produser juga, bukan desainer. Oh, produser juga ya. dia. Dan Produser, ya. itu adalah kesempatan yang luar biasa. Iya. Dan itu Iya, tidak akan kesempatan. terjadi kalau bukan Tuhan yang izinkan, Iya, itu tidak betul, akan terjadi. betul. Nah, kita doakan mudah-mudahan Ibu Ida dipertemukan dengan orang yang tepat, dengan donatur, dengan orang-orang yang mau mensupport, ya kan, sehingga karya-karya Ibu Ida itu semakin dikenal banyak orang dan tentu sangat memberkati banyak orang. Wah, itu dia yang paling penting. Dan sebenarnya kita masih pengen ngobrol ya. Iya. Masih banyak banget sebenarnya yang pengen ditanya ini. Iya. Atau lu mau nanyain nggak apa-apa deh, gue kasih spare waktu deh lagi deh 2 Nggak menit. usah, langsung Oh, gua ngedenger nyanyian aja. Oh, udah nyanyi. Nah, Langsung. karena pasti tadi sebenarnya sih udah nyanyi. Iya, Cuma lagi lah. kita kasih kesempatan sekali lagi buat Ibu Ida. Iya. Coba kita nyanyi dulu lah satu lagu. Iya. Ibu langsung Iya. suara asli langsung dari seorang Ibu Ida dengan Napi Tupulu. Iya. Nah, kita nyanyi lagu dulu lah. Satu lagu dulu sebelum nanti akan Ibu Ida tutup dengan closing statement. Oke. Sebentar ya, lagi Iya. dicari minus one-nya dulu. Iya. Lagi dicek minus one-nya dulu. Nah, ini karena luar biasa nih. Kita jarang-jarang istilahnya langsung yang diundang penyanyinya langsung dinyanyikan Langsung sama. nyanyi, ya. Biasanya kita undang kan kayak produser gitu kan atau pencipta. Nah, jarang-jarang ini langsung produser, pencipta, penyanyi. Penyanyi. Wah. Asik. Sorry ya, dari mulai ya. Oke. Saya kalau mau kau ulang pertama. Ini ayat hafalan saya dari Amsal 22. Iramanya irama Mesir. Irama Melayu. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu,
yang takut akan Tuhan dan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau, baiklah keadaanmu. Istrimu akan seperti pohon anggur yang subur, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Sesungguhnya demikian Tuhan memberkati semua orang yang takut akan Dia. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau, baiklah keadaanmu. Istrimu akan seperti pohon anggur yang subur, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Sesungguhnya demikian Tuhan memberkati semua orang yang takut akan Dia. Semua orang yang takut akan Tuhan. Memang musik-musik Timur Tengah banget ya. Iya benar. Waduh, itu keren itu yang aransemen musiknya ini keren Sorry, banget. sorry mati. Oke. Ya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Oke. Ya. Nah, itu musiknya keren banget karena Timur Tengah banget ya. Dan yang Dulu aransemen tinggal lagu di Medan keren. soalnya kan orang Melayu banyak. Oh iya. Medan ya. Iya. Sumatera kan masih Melayu banget ya. Iya. Wah itu keren. Kita berikan tepuk tangan dong. Luar biasa. Itulah salah satu lagu, judulnya tadi adalah Berbahagialah orang takut Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Dan itu sudah ada di YouTube ya. Ya. Tinggal langsung bisa Ya. nonton ya. Tinggal langsung tadi ya. Sekali lagi kita informasikan bagi Sobat Tirta yang ada di luar sana untuk mau mendengarkan karya-karya dari Ibu Ida dengan Api Tupulu, langsung saja ke YouTube dan ketik nama Ibu Ida sendiri, Ida dengan Api Tupulu. Nah, dan akan muncul salah satunya lagu yang tadi sudah dinyanyikan juga sama Ibu Ida. Wah, keren. Nah, biasa Bu Ida di akhir daripada tayangan kita pada siang hari atau sore hari ini, biasanya kita ada closing statement. Nah, closing statement dari seorang Ida dengan Api Tupulu sendiri mungkin sebagai kata-kata yang menguatkan motivasi sehingga Sobat Tirta yang ada di luar sana juga bisa mendapat motivasi atau kekuatan yang sama. Silakan closing statement dari seorang dengan Api Tupulu. Ya. Buat kita semua, seperti tadi saya katakan, bersyukurlah dalam segala hal. Ya. Terlebih mungkin seperti saya yang seorang single parent, karena kalau saya bilang ibu janda kok kayaknya katanya
kenapa sih kok kayak ibu gimana sekali? Jadi saya bilang saya single parent ya. Untuk tetap menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat dan menyerahkan kehidupan kepada Tuhan Yesus ya. Karena memang kalau kita memikirkan sendiri ya air mata ini terus-teruslah mengalir ya. Iya kan? Iya. Kadang-kadang juga saya begitu. Saya biarin. Kalau saya mau nangis saya nggak mau tahan. Mau nangis karena itu salah satu obat. Kalau bisa menangis itu adalah suatu berkat. Ada orang yang kering matanya, nggak bisa nangis, sampai mesti bikin berobat. Kalau saya sebentar saya dengar tuh melok langsung nangis, dan saya keluarin karena sakit di hati kalau di ini kan, tahan sakit. Jadi saya nangis gitu kan. Setelah itu sudah. Jadi saya bilang kalau mau nangis nangislah, jangan ditahan-tahan, karena itu adalah sesuatu berkat. Itu saya bilang syukur kalau bisa menangis. Karena ada yang nggak bisa menangis, ya. Dan tapi jangan tetap di dalam kesedihan menangis itu, bangkitlah kita, ya kan? Ya, itu ada sesuatu yang mengatakan bahwa menyanyi itu adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, ya kan? Jadi menyanyi menjadi hati gembira, itu adalah obat. Jadi kalau bisa menyanyilah memang, ya itu kan. Karena memang isilah waktu, kalau ada waktu nyanyi, ya kan? Ada orang bilang, aduh malu, katanya gitu. Malu, katanya. Kau usah malu lah, saya bilang begitu ini. Dah saya di kamar mandi aja lah mandi. Nggak usah, saya bilang nyanyi aja. Banyak sekali orang yang, suara saya nggak bagus. Selalu begitu kan. Nah itu saya bilang, udahlah nyanyi aja. Lama-lama kan bisa nyanyi gitu ya, suaranya keluar gitu kan. Itu jadi saya bilang hati yang gembira adalah obat. Kalaupun sedih nggak apa-apa, karena kita manusia biasa ya. Jadi memang ada saat-saatnya kita sedih, ada saat-saatnya kita ada sesuatu yang kita pikirkan, tapi kita harus bangkit karena ada Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan. Ya, luar biasa ya. Kita hari ini kedatangan narsum yang sangat memberkati, sangat memberikan inspirasi, dan tentu dari kisah-kisah pengalaman-pengalaman hidup beliau juga tadi kita sudah sedikit banyak mendengarkan, dan lewat karya-karya yang beliau ciptakan, dan juga masih banyak lagi yang akan diorbitkan, dan kita terus doakan sehingga memang Ibu Ida terus dapat berkarya, Ibu Ida terus semangat, tetap sehat ya selalu, dan Tuhan berikan umur yang panjang sehingga dapat terus berkarya dan memberkati banyak orang lewat pengalaman-pengalaman dan lewat karya-karya beliau. Wah, itu yang keren. Sekali lagi kami dari Tirta Media, Ibu Ida mengucapkan banyak terima kasih karena Ibu sudah hadir dan sudah berbagi cerita sharing pengalaman hidup yang luar biasa bersama kami di Tirta TV, dan juga bagi dengan sobat Tirta TV yang ada di luar sana. Sekali lagi kita himbau kepada semua sobat Tirta, jangan lupa ya, dan jangan sampai lupa ya maksudnya untuk menonton karya-karya terbaik dari seorang Ida Denga Nafitupulu di YouTube beliau ya. Dan jangan lupa gratis ya, subscribe gratis, share dan like dan komen, itu yang paling penting. Oke, akhir kata saya Hendrik Kaya dan juga Salonika Sugian, dan juga dengan narsum kita pada siang hari ini, kami bertiga mohon undur diri dari hadapan pemirsa sobat Tirta TV yang ada di mana saja berada. Kita doakan selalu sehat dan sampai jumpa di acara-acara bisik berikutnya. Dadah. Oke. Terima kasih sudah. Thank you, Dek. Yuk kita keluar. Dingin banget, ampun deh benar-benar. Iya, dingin banget ya.